Secara khusus pada hari ini, Saudara Dwi Suprapto Harapan Tua bersama dengan Septiana Rahayu dan tentunya dengan kedua orang tua keluarga besarnya, Bapak Ibu Sumanto yang sudah almarhum, dengan Ibu Ratna Panjaitan, tentu dengan keluarga besarnya, kemudian juga anak daripada Septiana Rahayu ini, anak daripada Bapak Sutrisno, juga almarhum, dengan ibunya Jumiati dan keluarga besarnya, hari ini bersama-sama membawa keluarga mereka, secara khusus anaknya, untuk dimohonkan dalam ibadah pemberkatan nikah hari ini. Biarlah apa yang menjadi kerinduan kedua calon mempelai dan keluarga besarnya itu diperkenan dan diberkati oleh Tuhan. Saya akan memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan ayat 33. Kitab Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai ayat 33. Saya membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagai jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi dirinya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi diri sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Istri hendaklah menghormati suaminya. Secara khusus, kedua calon mempelai Pak Pendeta tidak banyak memberikan nasihat
melalui firman Tuhan. Tetapi nasihat yang hari ini Pak Pendeta sampaikan kepada kalian berdua, itu harus menjadi dasar dalam kehidupanmu sepanjang kau mengaruniakan kehidupan rumah tangga. Dalam memasuki rumah tangga dalam pernikahan, ada banyak suami istri yang tidak mengerti mengapa kehidupan mereka begitu susah. Awalnya ketika mereka menikah dengan saling cinta. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Bisa saja pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi. Sehingga terkadang sampai terjadi apa yang namanya pisah ranjang. Bisa saja pernikahan seperti itu. Saya berdoa tentunya dengan seluruh jemaat, engkau dijauhkan dengan hal-hal yang seperti itu. Ingat, ketika dua manusia sudah dipersatukan Tuhan, saat itulah tidak ada lagi yang namanya dua orang. Karena mereka sudah diikat menjadi satu. Karena itulah dua kepribadian yang berbeda harus dapat saling menyesuaikan, menghormati, mengasihi, dan sebagainya. Jangan pernah kau berkata, Pak Pendeta, Bapak, aku sudah tidak cocok. Tidak mungkin dua pribadi itu akan cocok. Latar belakang berbeda, status sosial berbeda, dan macam-macam itu sudah berbeda. Kita harus belajar mencocokkan, saling satu dengan yang lain. Ketika Tuhan menciptakan keluarga yang dimaksudkan adalah sebuah keluarga yang kokoh, hal itu tidak terjadi sendiri. Bagaimana nanti pernikahanmu, keluargamu akan menjadi kuat, menjadi kokoh. Bukan sesuatu yang sepertinya slogan, bukan sesuatu yang hanya kita ucapkan, ya. Tetapi itu akan terjadi, ya, bukan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang perlu digunakan untuk mencapai supaya pernikahanmu itu menjadi kokoh. Ada beberapa hal yang menjadi sebuah nasihat firman Tuhan secara khusus untuk kalian berdua. Apa yang mengkokohkan? Apa yang melanggengkan pernikahanmu? Dari firman Tuhan yang kita baca, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian secara khusus. Kalau pernikahanmu langgeng, pernikahanmu kokoh, kata firman Tuhan menjadi pesan yang pertama, itu berbicara tentang sebuah kesetiaan. Ya, kesetiaan ini punya arti beberapa pengertian daripada kesetiaan. Yang pertama, setia itu adalah patuh. Ya. Kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-25 tadi, "Hei suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu." Ya. Kasihilah istrimu. Seperti siapa? Teladannya seperti Yesus yang telah mengasihi jemaatnya. Tidak hanya sekedar mengasihi, tetapi dia telah menyerahkan hidupnya, nyawanya, semuanya diserahkan, diberikan kepada jemaat. Keteladanan kita seperti Yesus.
dalam mengasihi akan istrimu. Dengan demikian, seorang suami harus patuh pada prinsip-prinsip Alkitab, bagaimana peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Peran suami itu sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja. Apa maksudnya? Sebagai imam berarti suami bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan rohani anggota keluarganya. Kalau orang saudara kita, suami sebagai imam dalam keluarga, di kita suami juga sebagai imam. Bagaimana istrimu, bagaimana nanti kelak anak-anak, andilmu, peranmu sebagai iman. Sebagai nabi, berarti engkau harus bergaul intim dengan Tuhan, sehingga mengerti mana kehendak Tuhan. Dan itu engkau ajarkan kepada istrimu, kepada anak-anak kelak yang dipercayakan kepadamu. Sebagai raja, berarti bertanggung jawab untuk memenuhi akan kebutuhan keluarga, melindungi, mengatur semua anggota keluarga. Demikian juga istri. Seperti firman Tuhan tadi, harus patuh dan taat terhadap ketetapan-ketetapan Tuhan. Dikatakan tadi firman Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Seperti kepada siapa? Seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kalau demikian, apa peran daripada istri? Perannya sebagai penolong, sebagai pendamping, sebagai penghibur. Sebagai penolong itu artinya ia menolong suaminya untuk memaksimalkan perannya. Sama seperti Adam, lebih maksimal setelah kehadiran Hawa. Mereka diberikan mandat yang lebih besar untuk menguasai dan menaklukkan akan bumi. Itu mandat yang diberikan. Sebagai pendamping, walaupun secara fisik pria umumnya lebih kuat daripada wanita, tetapi istri memiliki sebuah kekuatan yang tidak dimiliki suami, yaitu umumnya yang memiliki sensitivitas yang lebih tinggi. Nah, peran sebagai pendamping terutama di dalam fungsi sosial, sebagai penghibur yang melayani kebutuhan emosional, lahiriah suami. Dalam hal ini peran suami dan istri tidak ada bisa yang menggantikannya. Bagaimana supaya keluargamu kokoh, supaya keluargamu langgeng? Apa pesan Tuhan dalam kehidupan? Satu, Tuhan bicara tentang sebuah kesetiaan. Kalau Bapak nangis, Bapak bukan artinya sedih. Bapak nangis, itu sukacitaku besar. Buat safety. Aku tahu bagaimana
perjalanan kehidupanmu. Engkau anak yang hampir hilang. Kesetiaanmu mulai teruji. Dan hari ini, anak Bapak kembali belajar untuk setia akan panggilannya. Bapak hari ini juga bersyukur kepada Tuhan. Kalau tidak karena kesetiaan Tuhan, mungkin tadi malam Bapak sudah lewat. Bapak sudah dipanggil Tuhan. Tuhan itu setia. Ya. Tuhan itu setia. Belajarlah kalian nanti berdua untuk setia. Yang kedua, apa yang diharapkan yang kedua dari kata firman Tuhan? Tetap dan teguh hati. Tetap dan teguh hati kepada pasangan. Walaupun nanti dalam perjalananmu akan menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Tapi ingat apa yang dikatakan firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Kita punya Tuhan yang setia. Dia juga akan memberikan solusi, memberi jalan keluar atas apa yang kelak nanti terjadi di tengah-tengah kehidupan. Pesan Bapak, tetap dan teguh hati ketika diperhadapkan dengan kesukaran. Menikah dengan orang yang dicintai bukan berarti tidak ada sebuah konflik, tidak ada sebuah masalah. Nanti kamu bisa bertanya kepada Bapak Ibu di sini yang sudah menikah. Apakah mereka yang sudah menikah sekian tahun tidak pernah bertengkar? Ada Bapak Ibu di sini yang tidak pernah bertengkar? Ya. Nanti saya kalau Kanada saya jalan-jalan Bapak Ibu. Ke Australia, ke Israel, bayar sendiri tapinya. Ya. Semua keluarga kita itu mengalami masalah tantangan. Ya. Justru tantangan, kesulitan, apapun yang terjadi, ujian bagi kita. Kita akan tahu bahwa kita punya Tuhan yang tidak boleh kita ragukan kesetiaan Tuhan tadi. Tidak melebihi kekuatanmu, kata firman Tuhan. Jadi nanti seandainya itu terjadi, hal seperti itu Pak Pendeta pesan, jangan dibesar-besarkan. Ya, Dwi sama Septi, jangan dibesar-besarkan. Kenapa? Karena memang tidak dihindarkan yang namanya konflik. Namanya masalah itu tidak akan dihindarkan. Tetapi ketika kalian berdua merajut cinta di tengah konflik atau masalah itu hanya seni dalam sebuah pernikahan. Bagaimana kamu bisa memanage, mengatur, mengelola semua persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Seni sebuah daripada pernikahan. Ingat, pernikahan itu bukanlah suatu perjalanan yang hanya bersenang-senang. Tetapi merupakan sebuah lembaga ciptaan Allah sebagai mitra untuk menggenapkan rencananya. Jangan lupa ada satu misi visi Allah dalam sebuah pernikahan. Pernikahan itu punyanya Tuhan. Pernikahan bukan lembaga yang membentuk, yang mengadakan. Tuhan yang membentuk lembaga, yang membentuk rumah tangga. Makanya kata firman Tuhan, apa yang sudah dipersatukan dengan Tuhan, siapapun, lembaga apapun,
gereja apapun, siapapun mereka, tidak boleh untuk diceraikan. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, secara khusus untuk kedua mempelai pengantin, Dwi dan Septi. Kalau kita belajar dalam Alkitab, kita menemukan pasangan hidup ada berbagai banyak cara. Ya, ada yang secara langsung, face to face, kita kenal. Ada juga yang diperkenalkan. Ada juga yang lewat media sosial. Hari Minggu nanti kita akan melayani pemberkatan nikah. Kok dapat ini dari mana? Kok tahu dari mana? Pak, sosmed. Cara tidak penting. Ya. Tetapi yang penting, yang saya mengingatkan, pernikahan itu adalah punyanya Tuhan. Tuhan bisa memakai berbagai cara. Ya. Sebab itu entah ketemu sendiri, entah itu dibawa orang, dipertemukan, atau melalui media apa saja. Itu tidak penting saya pikir. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, Tuhan akhirnya membawa engkau bertemu. Dan hari ini datang ke rumah Tuhan. Bukan berapa lamanya. Ya. Nah, pada umumnya Bapak Ibu, berapapun tahun dalam pergaulan pranikah, setiap pribadi cenderung lebih melihat kelebihan pasangannya. Ya. Ada sebuah penelitian seperti ini ya. Menurut Walter Trobis, ya, I Married You, judul bukunya, berapa lama pun berpacaran, perkenalanmu, seperti begitu, maksimum seseorang dapat mengenal pasangannya hanya sebesar 30%. Ya, 30%. Itu umumnya hal-hal yang baik. Mau 3 bulan, mau 1 tahun, sekian tahun. Penelitian daripada Walter Trobis ini berkata, maksimum seseorang dapat mengenal pasangannya hanya sebesar 30% saja. Itu pun umumnya hanya hal-hal yang baik. 70 tahun, 70% tanda tanya. Jadi, mari saya ingin mengajak kepada kita, secara khusus kepada pengantin, apa yang hari ini Pak Pendeta bagikan, pesannya yang ketiga, berpegang teguh pada pendirian dan janji. Engkau nanti akan berjanji di hadapan Tuhan, dan engkau akan berjanji di hadapan jemaat. Mereka akan menjadi saksi dalam pernikahanmu seumur hidup seperti itu. Jadi, kalaupun nanti dalam menjalani pernikahan banyak hal yang dapat membuat suami dan istri untuk bisa tergoda untuk mengingkari janji setianya. Bisa jadi. Ya. Apakah kalian sudah yakin? Dwi sama Septi? Coba lihat, pandang. Pernikahan ini sesuatu yang bukan menakutkan. Pernikahan ini sebuah sukacita. Ya. Kalau Bapak Pendeta nangis bukan karena aku sedih, tidak. Karena aku bersukacita. Jadi, saat nanti suami melihat dan menemukan hal yang tidak disukai dalam diri istrinya, atau demikian pula sebaliknya, ada sesuatu yang sudah kelihatan aslinya tentang istrinya, semua itu bisa berpotensi kuat, dapat menggoyahkan sebuah kesetiaan
pasangan dalam pernikahan. Karena itulah Pak Pendeta memberikan sebuah nasihat kepada kalian berdua. Kesetiaan itu berarti berpegang teguh pada janji yang telah kau ikrarkan di hadapan Tuhan dan jemaat. Bahkan tadi setelah pencatatan sipil, janji nikah itu tersebut diucapkan di hadapan berbagai kita. Kalau hari ini mereka hadir. Ya. Media kita juga ditonton oleh orang banyak. Itu menjadi sebuah saksi pernikahanmu. Kamu berjanji dalam pernikahan ini diucapkan kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan, kepada seluruh majelis pengerja, kepada orang tua, baik mempelai perempuan ataupun laki seperti itu, terhadap pria dan wanita, bahkan di hadapan pencatatan sipil tadi, di hadapan seluruh jemaat, ya, teman handetolan menyaksikan apa yang kau ucapkan hari ini di tempat ini. Bapak tidak izinkan suara kita terdengar di sana. Itu konsumsi sendiri. Mereka ingin tahu sebenarnya apa yang dilakukan dalam pernikahan Kristen seperti itu, ya. Kalau kamu berdua ketidaksetiaan atau pelanggaran terhadap janji nikah, itu artinya kalian berdua mengingkari perjanjian yang telah kamu ucapkan di hadapan Tuhan, ya, di hadapan jemaat. Apa kata malaikat? Dengarkan pasal yang kedua ayat yang ke-16. Sebab aku membenci apa yang namanya perceraian. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Janganlah berkhianat, jagalah dirimu, kalian berdua. Dan jangan satupun di antara kita menjadi pengkhianat dalam sebuah pernikahan. Apa yang kedua, yang penting juga, bicara tentang sebuah kekudusan. Kekudusan adalah unsur kedua yang penting dalam pernikahanmu supaya kokoh, supaya langgeng seperti itu. Kudus yang dimaksudkan di sini adalah dipisahkan, dikhususkan hanya untuk Tuhan. Ya. Pernikahanmu hanya untuk Tuhan. Khusus. Apa artinya? Kudus dalam hidup nikah kita. Kudus dalam sebuah pekerjaan. Kudus dalam hobi. Nanti dalam pekerjaanmu, kau bisa dijumpai dengan banyak duit. Tapi ingat, kata firman Tuhan, kudus dalam pekerjaan. Jangan kau curi. Jangan kau ambil yang bukan hakmu. Ya. Kudus dalam hobi. Silahkan kita punya hobi, hobimu apa saja boleh. Ya. Tetapi hobi tidak boleh mengalahkan hal-hal yang menjadi prioritas utama. Jangan hari Minggu waktunya ibadah mancing. Ya. Enggak, pada enggak ngomong kamu, Dwi. Ya, enggak. Ya kan? Datang. Kalau orang Batak saya bilang begini, orang Batak itu sudah hukum wajib untuk kalau ada acara minggu itu arisan ono ini, saya bilang wajib, harus orang itu namanya orang Batak. Tapi satu hal yang minta, datang dulu ibadah, baru arisan. Ya. Jangan kemudian tidak datang lapor pemerintah, Pak Pendeta izin ada apa arisan. Ya. Hari pertama arisan, hari kedua arisan, minggu pertama, kedua, 3, 4, 5 arisan. Gak ada ke gereja. Ya. Jadi silakan kudus dalam hobi. Jika hal itu terjadi, maka hobi sudah menjadi berhala dalam kehidupanmu. Apa sajalah kesenanganmu, jangan sampai itu terjadi. Coba.
Tadi malam Pak Pendeta teriak-teriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus, jangan lewatkan saya. Jangan saya bawa ke sumur kondang. Saya masih punya tanggung jawab Tuhan. Hampir sepertinya kayak nadi dan semuanya, jendut dan semuanya turun semuanya. Ya, itu sebuah kesempatan. Itu yang kita tidak tahu dalam kehidupan kita. Kenapa Pak Pendeta seringkali berkata begini-begini kepada jemaat, tidak sedang dalam nakut-nakuti. Sebuah kesiapan karena apa? Karena pada waktunya kita itu akan kembali kepada Tuhan. Apa yang kau persiapkan? Saya mau lapor Tuhan, hari ini saya akan menikahkan anak saya Dwi sama Septi. Tapi kalau Tuhan berkata, you pulang sudah. Mau apa? Mau pesta di sini? Mau makan-makan? Tidak bisa. Itu yang tidak tahu pada setiap kita. Ya, kuduskan. Ya. Khusus dalam keuangan. Tuhan sudah memberikan nasihat kepada orang Israel ketika dia nanti ke tanah perjanjian. Ketika engkau nanti sudah sampai ke tanah perjanjian, tanah yang subur, yang makmur, yang luar biasa itu, janji Tuhan. Apa pesannya kepada orang Israel? Hanya satu. Ya. Jangan pernah kemudian engkau melupakan Tuhan Allah. Jangan kemudian engkau sombong. Jangan kemudian engkau meninggalkan Tuhan. Beda melupakan Tuhan dengan lupa. Kalau lupa itu wajar. Saya lupa, wajar. Tapi kalau engkau sudah melupakan Tuhan, itu sesuatu yang beda, yang sengaja engkau lakukan begitu. Hati-hati, mamun nanti akan menjadi masalah juga dalam rumah tangga. Buat apa mamunmu banyak, tapi kemudian itu menjadi berhala menjauhkan engkau dengan Tuhan. Kebahagiaan memang butuh uang. Gereja ini memang butuh uang. Tetapi uang bukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Sebab itu, mungkin ini nasihat Bapak dalam pernikahanmu dengan firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kehidupan. Gak usah takut, gak usah khawatir dengan perjalanan kehidupan. Bagaimana masa lalumu, kehidupanmu, tenggelamkan. Kata Tuhan, Tuhan tidak lagi mengingat semua yang kau perbuat, yang kau lakukan. Engkau sudah memasuki babak yang baru bersama-sama. Hanya pesan Pak Pendeta melalui firman Tuhan tadi, setia. Pegang teguh apa yang menjadi sebuah komitmenmu di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, jaga kekudusan dalam banyak aspek. Maka percaya, rumah tanggamu yang akan kau bangun mulai hari ini sampai selama-lamanya nanti akan menjadi keluargamu, akan menjadi keluarga yang kokoh, yang akan langgeng. Dan Pak Pendeta ingin secara khusus kepada kalian berdua, engkau akan menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan memberkati.